Coba bayangin kalau kalian hidup di abad ke-19, di situ belum ada internet, belum ada pesawat. Nah, kalau kalian mau pergi-pergi, itu harus naik kereta api yang belum tentu rutenya tuh lengkap. Jadi belum tentu rutenya itu, nyambung, belum tentu masih direnovasi gitu. Terus kalau lewat jalur air pun, kalian harus naik kapal uap yang belum secepat, kapal sekarang gitu. Butuh waktu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Nah, sekarang aku tantang kalian, hitung, kira-kira butuh waktu berapa lama ya untuk keliling satu dunia. Kalau menurut aku sih, kurang lebih setengah tahun ya. Itu udah, terhitung sama halangan-halangan, sama kendala-kendala yang ada di depan. Nah, tapi ada satu pria jenius asal London, dia bisa lakuin ini pada masa itu dalam kurun waktu 80 hari doang. Coba bayangin. Namanya itu Phileas Fogg, dan selamat datang di penjelasan alur novel Quatre Frangeurs Autour du Monde bersama aku, Fajar. Halo semua, jadi hari ini aku mau menceritakan salah satu novel yang udah aku baca, yaitu ini judulnya, kalau di bahasa Prancis itu Quatre Frangeurs Autour du Monde, karya Jules Verne. Nah, ini tuh yang terbitan dari Gramedia Pustaka Utama dan salah satu seri English klasik juga. Dan buku ini aku beli kurang lebih harganya 60.000 yang di Pulau Jawa ya, harga untuk di Pulau Jawa. Dan menurut aku kenapa buku ini menarik, karena Jules Verne kan terkenal banget, adalah bapak science fiction dunia, yang dimana karya-karyanya itu tentang ya science fiction, tapi di bukunya ini, khusus buku ini, lebih berfokus pada biografi perjalanan tokoh utama mengelilingi dunia dalam 80 hari, dan itu tuh teknologinya udah berlatar belakang pada abad 19. Jadi nggak ada teknologi-teknologi yang kayak tambahan-tambahan gitu, yang fiksi, yang kayak science fiction nggak ada. Jadi ya udah teknologi yang pada abad 19 saja gitu. Dan ya mulai dari alurnya dulu. Alurnya itu menceritakan tentang tokoh utama yang bernama Phileas Fogg. Dia ini pria yang apa ya bahasanya, yang cuek, yang cool, yang keren, yang dia tuh selalu berkepala dingin di setiap situasi, dan dia selalu men-challenge, menantang dirinya untuk melakukan hal-hal yang di luar akal manusia pada zaman itu ya. Dan dia ini salah satu anggota dari Reform Club. Reform Club ini seperti ya perkumpulan gentleman-gentleman dari London. Mereka berkumpul biasanya membahas tentang politik, tentang ekonomi, dan lain-lain. Dan si Phileas Fogg ini menantang teman-temannya dari Reform Club bahwa dia bisa mengelilingi dunia cuman dalam waktu 80 hari, yang dimana ini tuh dianggap gak logis gitu sama teman-temannya. Kok bisa dia mikir cuma 80 hari cukup, padahal kurang lebih ya normalnya tuh setengah tahun aja udah paling cepat gitu, setengah tahun. Belum lagi nanti ada kayak hambatan-hambatan yang terjadi ya kan. Nah, terus Phileas Fogg ini menawarkan taruhan untuk semua teman-temannya, di mana dia menaruhkan seluruh harta bendanya untuk ditaruhkan dalam tantangan ini.
Singkat cerita, Phileas Fogg berangkat bersama pelayan barunya yaitu bernama Passepartout. Nah, mereka pokoknya mengelilingi dunia bersama, lalu nantinya akan bertemu dengan hambatan-hambatan yang terjadi, tapi Phileas Fogg tetap tidak gentar. Dan di perjalanan mereka ini juga sempat dihalangi oleh salah satu detektif asal London yaitu Detektif Fix. Dan kenapa dia mengikuti Phileas Fogg? Karena sebelum keberangkatan Phileas Fogg itu terjadi perampokan bank di London, dan itu nominalnya gede banget. Terus tepat setelah tersebarnya berita tersebut, Phileas Fogg, berita tentang keberangkatan Phileas Fogg mengelilingi dunia itu ikut tersebar juga. Nah, jadi polisi-polisi di London ini mencurigai Phileas Fogg tersebut, lalu diikutilah oleh detektif Fix tersebut. Nah, begitu. Menurut aku alurnya ini cukup fast-paced atau cukup cepat. Alurnya ini sangat cepat ya, rentetannya waktunya. Terlebih pada saat perjalanan gitu, di dalam perjalanannya itu cepat banget ya. Pas lagi naik kapal harusnya ada berapa hari bahkan berminggu-minggu itu kayak langsung udah nyampe gitu. Paling cuman kayak diceritain kapalnya itu Phileas Fogg ngapain, Passepartout ngapain, terus sama kayak peristiwa-peristiwa yang penting aja sih diceritainnya. Terus walaupun begitu, novel ini nggak kayak kesannya terburu-buru, kesannya kayak nggak proper penceritanya, karena peristiwa-peristiwa yang penting itu tetap dijelasin gitu secara detail, secara kronologis supaya kita juga bisa mengerti sebagai pembaca ya. Dan menurut aku ya cukup seru sih alurnya, tapi emang di awal-awal tuh agak ngantuk aja pas baca, karena emang masih masih membangun ceritanya. Jadi ya awalnya kayak masih belum ada konflik-konflik yang bikin kita tegang gitu. Dan aku lupa ngasih tahu kalau ini tuh salah satu buku, selain adventure ya, ini salah satu buku yang bergenre action, film bergenre action. Jadi bagi kalian yang suka genre action atau adventure bisa banget baca novel ini. Terus beberapa hal yang bikin aku agak serak bacanya itu ya dari bahasanya sih. Ini kan versi bahasa Inggris ya. Versi bahasa Inggris sebenarnya nggak masalah, cuman bahasa Inggris yang ada di novel ini, khususnya yang seri ini, itu benar-benar kayak pas di zaman atau abad 19 gitu. Jadi bahasanya tuh kayak apa ya istilahnya ya, kayak kuno banget bahasa Inggrisnya. Jadi buat yang kurang paham gitu sama bahasa Inggris, pemahamannya masih kurang gitu ya, mungkin agak kesulitan untuk membacanya. Tapi dari pengalaman pribadi aku sendiri sih gak terlalu kesusahan, karena masih lumayan mudah dimengerti. Novel ini tuh juga salah satu novel edukatif ya, karena mengajarkan atau menjelaskan geografi sama rute perjalanan yang dilewati oleh Fogg.
dan Passepartout itu ya sangat detail. Ini bisa dibilang menjadi pedang bermata dua sih menurut aku, karena detailnya detail banget, bisa sampai 2 halaman bahkan 3 halaman ya penjelasannya aja. Nah, buat yang suka sama penjelasan mendetail itu mungkin akan suka. Jujur aku juga lumayan suka, cuman ya kadang ada rasa jenuhnya gitu karena terlalu sering gitu digunakan penjelasan yang panjang lebar tentang rute atau ya mekanisme teknis dari transportasi yang dipakai oleh karakter-karakter atau tokoh-tokoh utama. Terus yang menarik lagi yaitu setiap akhir chapter, ini kan ada kurang lebih berapa ya, 30 atau 20 chapter gitu. Nah, setiap akhir chapternya itu dibuat menggantung sama penulisnya, Jules Verne, dibuat menggantung, dan beliau pintar banget buat memainkan chapter antar chapter ya Bu. Ya, seperti penghubungan antar chapter itu beliau jenius banget, karena ngebuat aku tuh sebagai pembaca kayak penasaran, wah abis chapter ini nih kayaknya pegang deh, wah abis ini kayaknya seru lagi deh, lanjut baca deh. Jadi kayak kalian tertarik terus untuk membaca lebih lanjut gitu. Dan ya kesimpulannya, aku sangat merekomendasikan novel ini, dan harganya juga murah kok. Kalaupun kalian nggak mau beli mengeluarkan uang gitu ya, PDF-nya juga banyak. Jadi ya sangat merekomendasikan ini, apalagi ini salah satu karya sastra Prancis yang cukup terkenal. Oke, terima kasih.